aku nemu kutipan yang sangat menarik dari pengusaha nyentrik bernama Bob Sadino. Beliau menyebutkan bahwa orang sukses itu bukan Also, I don't know. kebanyakan teori, tapi karena beliau berani turun ke jalan. Kenapa? Karena belajar dari banyak kegagalan yang dihadapi. Bagaimana kalau filosofi tersebut kita kaitkan ke dalam dunia tarbiyah? Disclaimer, kalau yang belum tahu tarbiyah itu apa, tarbiyah itu adalah proses dari orientasi dakwah di mana para murabi atau guru pendidik dengan mutarobi atau murid saling berhubungan untuk mengeratkan persaudaraan, untuk pembentukan pribadi yang berakhlak mulia, juga menyeimbangkan antara rohani dan juga jasmani. Kenalin, aku Radila Haura Saadah. Aku habis baca buku. Setelah membaca satu bab dari buku pesan-pesan tarbiyah untuk para murabi, aku jadi ingin sharing sesuatu tentang apa yang aku dapatkan setelah membaca. Buku ini ditulis oleh 4 penulis pegiat dakwah yang sangat keren, Masya Allah, yaitu Bapak Aun Rafiq Soleh Tahmid, kemudian ada Ustadz Cahyadi Takaryawan, juga Ustadz Deden Anjar Herdiansa, dan juga Ustadz Dwi Budianto. Nah, dalam bab yang sangat menarik menurut aku untuk dikulik, yaitu judulnya Menjadi Murabi Maaf Goblok. Bab ini tuh membahas bagaimana kesiapan murabi ketika membersamai mutarobi atau para murid karena merasa belum cukup, seperti itu. Bab ini tuh mengajarkan juga mengajak para murabi untuk kembali bersamai para mutarobi. Jangan terlalu banyak teori atau jangan terlalu banyak ilmu tapi tidak ada praktiknya, tapi harus berani langsung membersamai, terus membina, siap juga dalam salah ketika kita melakukan salah dan juga gagal, seperti itu. Seperti yang diangkat dari perkataan Bob tadi. Bob Sadiano bilang bahwa orang pintar itu tahu gitu, kebanyakan tahu, tetapi kalau orang mereka langsung terjun ke dalam lapangan praktik, sehingga mereka belajar dari pengalaman, belajar dari gagal, seperti itu. Atau istilahnya bisa disebut dengan ilmu jalanan, karena kita learning by doing. Dulu sekali para murabi pada tahun 2000-an ke bawah, fasilitasnya belum lengkap, transportasinya juga belum membadai, tapi semangat merekrutnya dan juga semangat pembinanya sangat membara dibandingkan dengan zaman sekarang yang fasilitasnya sangat lengkap, ada teknologi yang sangat memadai, tetapi ketika disuruh membina malah tidak mau, seperti itu ya. Jadi ini tamparan juga buat diri aku sendiri bahwa membina itu tidak harus menunggu siap, tidak harus menunggu banyak ilmunya, tetapi dimulai dulu aja, maka secara tidak langsung prosesnya akan berjalan. Pesannya dalam buku ini, jadilah murabi yang berpikir simpel, dan proses tarbiyah adalah aktivitas membersamai murabi mutarobi untuk mengajarkan mereka pada muasafat, tidak harus dengan metode rumit. Kemudian langsung praktik, meski pembina belum tahu teorinya secara sempurna. Jika menunggu serba paham, maka murabi hanya akan menjadi peserta daurah abadi yang tidak pernah membina. Dan jangan pernah takut gagal, karena kegagalan halaqah atau bubarnya kelompok adalah bahan belajar nyata untuk memperbaiki cara rekrut dan pembinaan berikutnya. Tujuan utamanya adanya tarbiyah atau pembinaan adalah kita akrab dengan para mutarabi atau murid-murid kita, membersamai, saling memahami, bermain, bercanda bersama, tidak harus sharing ilmu-ilmu agama saja sehingga mereka akan jenuh, seperti itu. Jadi tugas kita adalah dekat dan benar-benar merasa jadi temannya mereka, seperti itu. Pada bab ini juga di-highlight bahwa yang kita sampaikan bukan melalui ilmu, tetapi juga bagaimana cara pendekatan kita itu, entah kita saling tukar cerita, tukar pikiran, diskusi bersama, kemudian berita aktual, atau hanya mendengarkan kisah-kisah yang sudah terjadi, pengalaman hidup, seperti itu. Kesannya itu kita membawa santai saja agar halaqah atau proses pembinaan tersebut berjalan dengan asyik dan sangat dirindukan oleh semua orang. Penulis berpesan bahwa masing-masing kita harus mengazamkan diri untuk mengajak orang lain yang belum kecipratan dalam dakwah kita, seperti itu. Tujuannya baik untuk mengenalkan Islam, untuk menjadikan pribadi kita itu kokoh dan kuat, sehingga kita sebagai saudara sesama muslim bisa saling melengkapi. Tetapi kalau misalkan kita tidak bisa membina atau merekrut,
maka kita bisa membantu mendoakan para murabi dan mutarabi agar semangat dalam memperjuangkan dakwah dan implementasikan nilai-nilai Islam dan tarbiyah ini. Demikian dan dapat saya sampaikan. Saya sangat merasakan manfaat dari buku ini agar semangat dalam menuntut ilmu dan juga mengajak teman-teman semuanya agar bisa merasakan nikmatnya dan indahnya Islam. Mari membiasakan diri kita untuk terus membaca. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.